yang sedalam-dalamnya pada masyarakat. Saya minta maaf sedalam-dalamnya. Meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya. Ramai-ramai meminta maaf atas kegaduhan akibat sikap dan ucapan yang dinilai telah menyinggung dan melukai hati rakyat. Tak lantas membuat anggota Dewan luput dari sanksi. 5 anggota DPR yang mengeluarkan pernyataan dan aksi kontroversial dinonaktifkan oleh partainya masing-masing. Partai Amanat Nasional nonaktifkan Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya sebagai anggota DPR. Keputusan diambil setelah mempertimbangkan dinamika politik di tanah air. DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR. Hal yang sama juga dilakukan Partai Nasdem yang menonaktifkan Ahmad Saroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Nasdem. Langkah ini diambil karena keduanya dinilai telah mencederai perasaan rakyat dan menyimpang dari perjuangan partai. Hingga saat ini, Saroni sendiri belum menyampaikan permintaan maaf ke publik. Ada pernyataan dari para wakil rakyat, khususnya anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat. DPP Partai Nasdem menonaktifkan saudara Ahmad Saroni dan Nafa Urba sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem. Partai Golkar juga menonaktifkan Adis Kadir sebagai anggota DPR. Keputusan diambil menyusul pernyataan Adis Kadir soal tunjangan fantastis DPR dinilai tidak peka dan memantik amarah rakyat. Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar secara resmi menonaktifkan Saudara Adis Kadir sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar. Setelah dinyatakan nonaktif melalui pimpinan partai politik, tidak otomatis mengubah status anggota DPR yang masih melekat. Karena dari sisi hukum, mereka tetap berstatus anggota DPR sampai adanya penggantian antar waktu yang bisa dilakukan setelah ada pemberhentian antar waktu yang disampaikan pimpinan partai politik kepada pimpinan DPR. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejumlah anggota DPR RI dinonaktifkan oleh partai politik buntut pernyataan mereka yang dinilai kontroversial hingga melukai hati rakyat. Namun ternyata mereka yang dinonaktifkan itu nyatanya masih menerima gaji, saudara. Apakah langkah ini bisa meredam unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah? Kami membahasnya bersama dengan anggota Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi Anggraini, dan juga anggota Majelis Partai Demokrat, Bang Syarif Hasan, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Selamat sore. Saya ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, ini langkah yang diambil oleh partai politik adalah menonaktifkan anggota DPR-nya. Kalau sesuai aturan itu seperti apa? Dan apakah ini menurut Anda sudah menjawab kritikan publik melalui gelombang unjuk rasa yang terjadi selama ini? Iya, terima kasih Kak Yasir ya. Nonaktif itu memang ada satu kali disebut di dalam Undang-Undang MD3 kita, MPR, DPR, DPD, DPRD begitu ya. Tetapi konteks nonaktif itu hanya untuk pimpinan dan anggota MKD DPR yang diadukan dan menjadi teradu. Sedangkan dalam konteks anggota biasa itu tidak dikenal istilah nonaktif. Jadi nonaktif itu memang sama sekali tidak dikenal dalam peristilahan kedewanan begitu. Dalam konteks misalnya pemberhentian memang ada dikenal 3 hal. Yang pertama pemberhentian antar waktu, dan itu pemberhentian dilakukan karena mengundurkan diri, meninggal dunia, atau diberhentikan. Itu diatur di pasal 239 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MD3. Kemudian ada juga penggantian antar waktu. Nah, penggantian antar waktu ini adalah mengganti anggota DPR yang diberhentikan tadi dengan anggota DPR dari dapil yang sama, yang berasal dari partai yang sama, yang memperoleh suara terbanyak berikutnya begitu. Dan yang ketiga juga dikenal istilah pemberhentian sementara.
Nah, tetapi pemberhentian sementara ini hanya untuk anggota dewan yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana. Jadi kalau bagi saya istilah nonaktif itu merupakan keputusan politik internal partai yang tidak berkaitan dengan status formal kedewanan begitu ya. Itu kebijakan disiplin partai. Tetapi apakah kemudian mereka menjadi kehilangan status keanggotaan dewannya? Menjadi tidak. Karena kehilangan keanggotaan kedewanan itu hanya bisa kalau dia mengundurkan diri, diberhentikan, atau meninggal dunia. Nah, situasi itu kan tidak terjadi pada orang-orang yang disebutkan tadi, baik dari Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional, ataupun Partai Golkar. Jadi yang kita tunggu adalah apa yang dimaksud dengan nonaktif itu bergantung tindak lanjut dari masing-masing partai. Kalau masing-masing partai itu ingin mengganti misalnya, itu statusnya artinya dia diberhentikan oleh partai sebagai anggota dewan dan itu ada prosedurnya. Pimpinan partai harus mengusulkan kepada pimpinan DPR, nanti pimpinan DPR mengkonfirmasi kepada KPU bahwa ada yang diberhentikan oleh partai dan akan bertanya siapa yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. Jadi prosedur formalnya seperti itu. Mbak Titi, berarti dengan kata lain ini bisa dikatakan partai politik ini main aman aja begitu ya, menonaktifkan untuk sementara meredam? Ya bisa dibilang begitu karena ini ansih menjadi kebijakan internal partai. Kita harus cek nih sama Pak Syarif dan kawan-kawan misalnya di pimpinan DPR itu apakah sudah ada pengusulan pemberhentian anggota yang bersangkutan oleh pimpinan partai karena yang mengusulkan itu adalah pimpinan partai kepada pimpinan DPR. Baik, tahan di situ dulu ya Mbak Titi ya. Kita langsung ke Bang Syarif. Bang Syarif, kenapa akhirnya menurut Anda dari sisi politik deh ini, kenapa akhirnya partai politik ini mengambil langkah menonaktifkan? Ya, pertama tentunya partai politik ini kan menempatkan kader-kadernya yang berhasil masuk DPR itu kan adalah representasi dari daripada partai politik. Nah, sekalipun di dalam proses pemilihannya itu komunikasi antara calon yang bersangkutan dengan masyarakat. Nah, dan harus diingat bahwa sebenarnya secara de jure bahwa keberadaan anggota DPR itu adalah merupakan representasi juga dari partai. Jadi kalau partai mengambil suatu kebijakan untuk menonaktifkan, saya pikir ini adalah langkah politis, tetapi sekali lagi langkah politis ini tidak berdampak kepada keberadaan para anggota tersebut. Satu hal yang patut untuk dicermati bahwa persyaratan untuk menjadi penggantian antar waktu itu ada 3 hal. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Titi. Nah, kuncinya adalah sebenarnya kalau seandainya anggota DPR itu tidak mau mengundurkan diri, maka itu sampai kapanpun tidak akan bisa dilakukan PAW. Nah, kasus ini pernah terjadi juga dulu pada saat pimpinan DPR akan dilakukan PAW sampai akhir masa sidang, masa waktunya itu juga tidak bisa dilaksanakan karena apa? Anggota tersebut tidak mau mengundurkan diri. Yang kedua adalah karena kebijakan partai itu tidak sesuai dengan yang tertera di dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang penggantian antar waktu. Jadi pertama yang harus dilakukan setelah penonaktifan ini, kita harus melihat apakah ada surat pengunduran diri dari anggota DPR tersebut. Kalau itu tidak ada, maka persoalannya tidak akan berakhir. Persoalannya panjang. Nah, ini apakah ini juga Mas Syarif, ini juga apakah juga dibahas kemarin antara Presiden Prabowo dengan sejumlah ketua umum partai politik terkait dengan akhirnya mengambil kesepakatan menonaktifkan? Kenapa tidak langsung meminta anggota dewan mereka, ya udah kalian telah mencederai rakyat, mundur aja deh. Tapi jangan dijawab dulu ya. Kita bahas usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Pertanyaan gantung saya ke Mas Syarif Hasan selaku Majelis Tinggi Partai Demokrat. Menurut Anda yang didiskusikan antara Presiden Prabowo dan ketua partai politik kemarin itu kenapa tidak langsung mengarah ke meminta anggota DPR yang menciderai hati rakyat ini untuk mengundurkan diri? Kenapa harus menonaktifkan? Ya, saya pikir itu kan yang sifatnya teknis tentunya diserahkan kepada
partai-partai politik yang bersangkutan. Kan presiden kan mengambil hanya kebijakan makro saja, ya kan, menyangkut masalah teknisnya tentunya diserahkan kepada partai-partai politik yang bersangkutan dan prosedur bagaimana untuk dilakukan pergantian antar waktu. Saya pikir presiden mengambil kebijakan tersebut udah tepat, ya kan. Jadi tidak terlalu mendetail. Semuanya bisa diselesaikan oleh partai, silahkan partai menyelesaikan. Saya pikir itu intinya. Baik, dan akhirnya keputusannya adalah menonaktifkan begitu ya. Sekarang kita fokus ke menonaktifkan, tidak ada opsi mengundurkan diri begitu. Kalau menurut Mbak Titi sendiri prosesnya akan sepanjang apa? Ya, sebenarnya kalau bagi saya yang paling krusial dan paling strategis itu adalah anggota dewan yang bermasalah atau problematik di mata masyarakat ini mengundurkan diri. Anda mendorong itu, Anda mendorong agar mereka menyampaikan secara terbuka karena sudah mencederai hati rakyat untuk mengundurkan diri ya? Oh iya benar, karena kan dengan segala permintaan maaf yang sudah dilakukan, tindakan partai yang menonaktifkan, lalu efek ikutan yang terjadi, sebenarnya itu sudah menjadi dasar yang sangat kuat untuk mengambil tindakan elegan dan bermartabat, yaitu mengundurkan diri. Baik, ini akan membawa dampak marwah yang baik dan juga rekam jejak yang setidaknya menjaga kehormatan mereka secara personal dan juga bagi partai politiknya. Karena tradisi mengundurkan diri itu menjadi pembelajaran politik yang berharga untuk publik. Bahwa setiap perbuatan itu akan mendapatkan konsekuensi yang disadari secara personal. Itu adalah tanda-tanda integritas sebenarnya ya. Kalau kita lihat misalnya, banyak sekali rekaman yang mengatakan salah satu pemicu itu adalah kekecewaan masyarakat terhadap perilaku mereka dan juga bagaimana mereka menyikapi apa yang menjadi aspirasi dan perasaan rakyat. Kan sebenarnya mereka ini wakil rakyat. Tapi ketika rakyatnya sudah merasa dicederai, dilukai, disakiti, esensi sebagai wakil rakyat itu sebenarnya sudah lepas. Dan dengan demikian sebenarnya yang paling dibutuhkan adalah teladan. Bagaimana mereka merefleksikan kehadirannya itu dengan cara yang baik ke hadapan masyarakat kita. Dan ketimbang misalnya menggunakan istilah-istilah yang sangat politis dan lebih mengarah kepada disiplin partai daripada disiplin kedewanan, ya lebih baik si anggota dewan tersebut mengundurkan diri. Toh sekarang misalnya juga ada di luar negeri, tidak bisa dihubungi, tidak bisa berdialog. Jadi sudah terputus juga relasi aspirasi dan juga relasi konstituensinya dengan para wakil tersebut, begitu kira-kira. Baik ya, kita nantikan ya apakah ini anggota dewan yang sudah dinonaktifkan ini akhirnya memilih opsi seperti yang tadi dianjurkan oleh Mbak Titi Anggra ini, yaitu mengundurkan diri demi meredam gelombang unjuk rasa ini. Kita nantikan bersama ya. Terima kasih anggota Dewan Pembina Perludem Mbak Titi Anggra ini dan juga anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Bang Syarif Hasan telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.